Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Khotimah TV. Jadi pada siang hari ini kami membuat suatu konten yang terkait masalah nasab para Ba'alawi. Masih tetap kita membahas soal masalah itu karena memang semakin lama ternyata semakin kuat, semakin lama semakin membara. Bahkan istilah kami itu menggegerkan. Ternyata bahwa tesis Kiai Imaduddin itu bukan semakin lemah, malah justru sekarang semakin kuat. Banyak para kiai, para kiai sepuh, para tokoh-tokoh pun mendukung. Di akhir-akhir itu cukup banyak, sehingga ini sangat apresiasi. Mudah-mudahan ini kebenaran akan terungkap, karena apapun tetap yang namanya kebenaran pasti akan terungkap. Amin, amin, amin. Untuk itu saya pada siang hari ini mengundang beliau Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamam, yang sudah dikenal pasti banyak di YouTube yang pada suka itu, yang terutama yang sering beliau konternya. Sehingga pada siang hari ini mudah-mudahan beliau juga kami minta untuk sedikit memberikan wawasan tentang masalah nasab Ba'alawi. Assalamualaikum Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai, ini kehadiran. Kebetulan kami ini posisi hari ini berada di tempat Wisma UIN Wali Songo Semarang. Jadi karena beliau posisi ada di sana. Nah, kira-kira Pak Yai gambarannya untuk masalah nasab para Ba'alawi, karena kebetulan kami di Kabupaten Karanganyar kan sudah terbentuk PWI-nya, sudah terbentuk Laskar Sabilillahnya, sudah terbentuk alat-alat Matarangnya dan lain sebagainya, cukup banyak di sana. Nah, bahkan belum sudah dilantik oleh beliau Gus Abbas dari Buntet untuk di Kabupaten Karanganyar, sehingga kami sebagai pengurus PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Karanganyar kan butuh penguatan. Nah, kira-kira menurut penjenengan perkembangan yang terakhir itu untuk secara umum masalah Ba'alawi itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung pada poin jawaban atas pertanyaan Bapak. Ba'alawi itu menurut saya itu harus mengerti dan memahami dirinya sendiri. Jangan jumawa, jangan merasa menjadi kelas kedua dan membuat inline daripada masyarakat pribumi dan melakukan hal-hal yang kontraproduktif, termasuk mengaku cucu Nabi tapi kontra risalah, bertentangan dengan risalah kenabian. Mengapa saya katakan harus mengerti? Karena kan Ba'alawi di Indonesia ini kan munculnya itu kan dari kesalahan fatal. Mengapa saya katakan kesalahan fatal? Karena datangnya bersama dengan penjajah, itu kan kesalahan fatal ya. Datangnya di negeri ini itu dengan kesalahan fatal, bukan sebagai musafir yang terasing, yang ingin mendapatkan sebuah tempat pemukiman dan ingin mendapatkan saudara secara kemanusiaan untuk menjalin hubungan relasi dalam konteks kehidupan bersama-sama masyarakat Indonesia. Tidak seperti itu, tapi datang dengan cara yang sangat fatal. Salahnya datang dengan penjajah, bukan hanya datang dengan penjajah, bukan hanya datang dengan nunuk, tapi memang menjadi bagian daripada penjajah. Dan yang mendatangkan adalah penjajah. Yang datangkan penjajah, dan Ba'alawi itu bagian daripada penjajah. Kalaupun ada Ba'alawi di Indonesia tidak ikut penjajah, ini kan karena oknum, ada yang baik. Pasti di antara yang tidak baik ada yang baik. Nah, tapi yang tidak baik ini kan ibaratnya keluar dari barisan, mungkin karena tidak tega atau sifat kemanusiaan yang muncul, atau mungkin di luar kemampuan dia untuk bareng-bareng
bersama penjajah melakukan kekerasan terhadap masyarakat pribumi ini. Kekerasan bisa saja kekerasan dalam konteks fisik maupun kekerasan dalam konteks verbal. Yang jelas banyak Pak Alwi yang sampai sekarang masih masuk di data kita, itu Pak Alwi cukup menjadi bagian penjajah yang juga ikut memberikan kekerasan. Nah, kekerasan verbal, dan kekerasan verbalnya itu bisa dibaca di kitab Manhajul Istiqomah Fiddin Bisalam, Utsman bin Yahya, karya Utsman bin Yahya. Ini kan kekerasan verbal, dan mungkin ini bagian daripada kekerasan Allah, Kiai. Mengapa saya katakan begitu? Harusnya kalau kita normal sebagai Pak Alwi yang generasi sekarang ini melihat buku itu mumpung belum terpublish, dibakar saja, karena itu kan buku yang mengabsahkan bagaimana pemerintah Belanda itu untuk tetap berlangsung sebagai pemerintah dengan segala kewenangan dan kebijakannya, termasuk menumpahkan darah para ulama dan masyarakat pribumi, dan mendukung kolonial dengan segala konsekuensinya apa yang akan terjadi. Itu berarti kan mendukung akibat-akibat yang terjadi yang ditimbulkan oleh kolonial. Itu konsekuensinya kan ke sana. Nah, ini kan bukti kekerasan verbal menguatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh kolonial. Artinya apa? Ini bukti sejarah yang betul-betul empiris dan rasional bahwa Pak Alwi di Indonesia ini itu kedatangannya dengan cara yang salah dan kesalahannya fatal. Datang dengan penjajah yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat pribumi. Nah, ini kan luar biasa. Nah, seharusnya setelah kolonial lepas dari bumi Pertiwi ini, harusnya para Pak Alwi yang sering kita sebut dengan habaib itu harusnya memperbaiki diri, bukan malah semakin jumawa. Paling tidak kalau bahasanya orang Jawa itu, kalau orang pernah melakukan dosa itu kan paling tidak memperbaiki diri, menyesali diri, bukan malah jumawa, arogan, bahkan melakukan kesalahan yang lebih fatal lagi. Ya, mungkin karena begini mungkin Pak. Apalagi kan beberapa waktu ini kan ada ditemukan manuskrip di Jawa Timur yang terkait bahwa ada sebuah manuskrip berbunyi bagaimana caranya untuk menghancurkan Islam Nusantara ini oleh Belanda dengan ada kerjasama dengan Pak Alawi. Itu sudah ditemukan kemarin kan, itu sudah disampaikan. Nah, sehingga akhirnya terkesan bahwa pas ketika Belanda sudah pergi, karena di Yaman kan negara paling termiskin kan, itu uripe ra penak lah. Bahkan menurut gambaran ceritanya itu kan penduduknya itu hanya yang di apa ya, di nafkah apa istilah, yang dibiayai atau diopeni pemerintah hanya 30% saja. Selebihnya pun tidak mampu pemerintah untuk memberikan kepada rakyatnya. Sehingga pas karena di Yaman hidupnya itu sengsara, di Indonesia kayak surga katanya kan, itu tuh dia lebih nyaman di sini, luar biasa. Ada cincin Sulaiman yang akan dicari. Betul, cincin Sulaiman yang akan dicari. Nah, sehingga tidak mau lagi urip seperti nanti sengsara lagi ketika terbongkar nasabnya palsu, banyak mungkin sekarang sudah akan dipinggirkan, tidak menjadi kasta nomor 2. Bisa jadi ketakutan maka membuat polemik, tapi salah langkah. Semestinya ngerangkul kita tapi malah justru menyerang kita. Ya mungkin itu mungkin gambaran Pak Yedro. Iya, memang begitu. Tidak mau memperbaiki diri atas kesalahannya, tapi malah mau menutup-nutupi diri, tapi dengan segala kesalahan baru yang muncul. Atau mungkin itu cara Allah membongkar kejahatan orang, meskipun mau ditutup-tutupi seperti apapun, namanya becek ketitik oleh ketara. Jadi siapapun Kiai yang di negeri ini itu melakukan kesalahan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mungkin masih bisa ditutup-tutupi, tapi sudah menjadi sanepo, sudah menjadi sabdo leluhur kita. Siapapun di bumi ini yang melakukan kesalahan pasti pada akhirnya akan nampak. Jadi istilah bahasa Jawanya itu becek ketitik Allah ketara, itu pasti, itu pasti. Serapi apapun pasti kebongkar. Dan yang menarik, ini juga bagian daripada
Cita-cita Utsman bin Yahya ya. Di buku itu judulnya itu menarik, kejahatan tapi pakai istilah manhajul istiqomah. Manhaj itu kan jalan terang yang istiqomah, yang bisa menjadi memiliki keberlangsungan continuous quality, keberlangsungan yang terus menerus secara istiqomah bisa dilaksanakan di dalam agama dan keselamatan. Nah, isi bukunya itu, isi buku yang mengabsahkan sistem kolonialisme, sistem kekerasan. Nah, artinya apa? Berarti tanpa disadari, memori yang ada di mindsetnya Utsman bin Yahya itu kan sebenarnya buku itu menjadi satu catatan penting, pesan Utsman bin Yahya untuk para cucunya, biar betul-betul bagaimana menjadi penindas yang kontinju. Harusnya kalau Pak Alwi yang ada sekarang ini normal soal berpikirnya, perspektif kemanusiaannya sehat, harusnya begitu dipakai sebelum orang lain belakang. Nah, makanya kalau bisa nanti kalau acara di Karanganyar ada bikin kegiatan simbolik membakar buku itu. Ya, bisa jadi supaya masyarakat ini paling berbahaya kan itu. Yang lebih doktrin PKI loh. Betul. Buku yang menghalalkan penjajah, kolonialisme. Ini kan melebihi doktrin PKI. Cuman karena bahasa Arab tidak bisa banyak orang baca. Yang baca kan komunitas santri kiai yang notabene suka memaafkan. Nah ini kiai kita pun kalau nggak ada keimat juga nggak akan terbongkar. Kejahatan mereka akan dimaafkan terus. Tapi karena seringnya dimaafkan, seringnya dimaklumi, seringnya di ABK, terus akhirnya jumawa ini tadi, akhirnya kepleset dengan diri sendiri. Dan kebetulan kitab itu muncul itu kan pas ketika kasus yang ada di Banten itu toh, Cilegon itu toh. Jadi maka wajar kalau keimat berasal dari sana, dari Banten kan itu toh, maka muncullah seperti itu. Sehingga punya arsip-arsip termasuk salah satu kitab itu yang membuat terjadinya Torekoh yang bisa dianggap penyesakan dan itu kan sebenarnya buku itu kan membongkar borok Pak Ali. Tapi anehnya mereka bangga dengan borok itu. Mungkin karena pikirannya sudah rusak. Masa sebuah teks yang jelas-jelas anti kemanusiaan, sementara kita dididik nenek moyang kita itu untuk terposuwiro, terpotulodo, terus menghargai kemanusiaan, keadilan, persamaan. Kita itu kan pendidikannya seperti itu ya. Sampai Mbak Ali yang datangnya dengan cara yang sangat salahnya fatal dengan kolonial, kita maafkan loh ya. Kita maafkan, ini kita jadikan sebagai saudara. Bahkan kiai kita meminta kepada Presiden Soekarno untuk tidak mengembalikan seperti roynya gitu. Targetnya kemanusiaan dan mereka kalau punya ilmu ya juru ngajar ilmunya, kalau memang bisa bekerja ya silahkan bekerja dengan berdagang. Jadi kita sangat manusiawi. Cuman respon kemanusiaan kita berdasarkan pendidikan leluhur kita itu tidak mereka pahami dengan penuh kasih sayang. Mereka respon dengan kefakhran, kesombongan, keangkuhan. Bahkan masih menganggap kita itu seolah-olah di bawah mereka. Yang ngomong begitu ini tidak isu kiai dari Pasuruan, kiai itu meskipun ilmunya melebihi hati, jangankan setara, jangankan melebihi, setara aja jangan, kalau bisa di bawahnya. Ini kan membangun kita untuk tetap jadi Irlanda, dan mereka mempertontonkan arogansi kan kejumawaan mereka seolah-olah sebagai orang yang memang memiliki kelas yang Arya, Rahwana kan begitu. Ya karena dulu waktu pas ketika penjajahan Belanda kan memang doktrin oleh Belanda bahwa Irlanda itu kan disamakan dengan anjing. Kan duluan anjing baru. Iya betul kan. Seperti seolah-olah anjing lebih tinggi daripada Belanda. Nah ini kalau dipahami dalam perspektif kemanusiaan harusnya kan malu. Punya prinsip nenek moyang mereka yang punya prinsip seperti ini harusnya kan dihapus. Tapi mereka mempertontonkan karya itu di Shopee masih bisa dipesen loh.
buku-buku itu. Oh itu saya pengen itu ada simbolik membakar buku itu. Pesen Shopee 5 atau 7 buku, bukunya yang kecil, bakar ya, sorting, membakar buku yang mengajarkan anti kemanusiaan dan haram untuk dibaca sebagai karya monumental Pak Ali yang masih ada sampai sekarang ini, dan harus dibakar. Karena itu ini membakar bukan karena kebencian, tapi justru ingin menolong Pak Ali agar keburukannya tidak dipertontonkan sepanjang waktu. Karena kalau buku ini tidak dibakar, itu orang akan menonton karya anti kemanusiaan ini dari generasi ke generasi. Harusnya mereka malu. Jadi kita bakar itu bukan karena kebencian, tapi karena menolong Pak Ali biar catatan buruk atau ajaran buruk yang mereka miliki itu akan terhapus. Karena kita ini kan negeri yang cinta kemanusiaan, cinta perdamaian, sehingga karya-karya yang anti kemanusiaan harus kita bakar. Ini secara simbolik dibakar sehingga buku-buku lain yang anti kemanusiaan, biar masyarakat itu tahu buku yang anti kemanusiaan itu buku yang tidak patut didewa-dewakan dibaca, karena ini lebih komunis, lebih tek komunis, mau tek ajaran-ajaran komunis. Ya, tapi ada satu hal juga mungkin maksudnya bahwa ya jangan dihilangkan juga sih, tapi jangan juga dibaca atau dipelajari. Seperti Pak Prabowo pernah ketika beliau pidato di Taruna mana itu ya, bahwa katanya ada sebuah kolam renang yang tertulis bahwa apa namanya Irlander atau anjing dari Irlander itu tidak boleh masuk kan. Sayangnya Pak Prabowo karena marah sudah dirusak, tapi ternyata sebenarnya kalau tidak dirusak sebagai bukti dulu pernah seperti ini, berarti kekejaman Belanda sama orang-orang pribumi demikian. Buku ini juga sebenarnya sama ya, di museum saja tidak boleh dipelajari atau di note kan, tapi ini bukti bahwa orang-orang Habib dulu ya seperti ini. Sebab kalau sampai dihilangkan, maaf, Habib Lutfi kan memang tugasnya sekarang memang menetralisir orang-orang Habib yang dulu pernah ikut Belanda, ikut di sini hanya sekedar bekerja, cari dari pasar budak lalu ikut Belanda, seakan-akan dinetralisir sama Habib Lutfi. Kesana supaya Habib itu datang, dia syiar yang menyebarkan agama Islam, ada makam palsu, dilawaske, sejarah dibelokkan kan gitu, kemerdekaan dibelokkan, itu salah satu. Tapi nanti kalau memang itu tidak ada bukti, kita tidak bisa. Biasanya untuk bukti di museum, tidak dipelajari. Jadi sebenarnya kalau kita ingin kasihan harus dihapus. Tapi kalau memang untuk bukti biar anak cucu kita tahu kalau catatan jahat Baal, ya jangan dihapus. Iya, cuma tidak dipelajari. Karena memang ya sejarah penting. Dan akhirnya kita sekarang ini kayak pertontonkan data-data yang sangat lengkap. Siapa Baal itu ya. Yang paling menarik di buku Cahaya dari Nusantara itu. Seorang Habib Lutfi. Yang karya Habib Lutfi itu? Yang karya Habib siapa yang nulis, Ahmad Mudur atau siapa itu? Ya, tapi menceritakan tentang Habib Lutfi. Iya, itu semuanya sebenarnya dari Habib Lutfi. Yang paling menarik di situ, Habib Lutfi juga pengagum Usman bin Yahya, yang notabene muftinya Belanda. Termasuk juga simetris dengan pidatonya Rizik Syihab. Dia juga sangat memuji-muji Usman bin Yahya. Dan ternyata bocil-bocil yang di sosial media dari Pak Ali juga muji-muji Usman bin Yahya. Ya berarti sempurna. Ya, kalau Habib Lutfi wajar muji karena istrinya itu adalah mbaknya Usman bin Yahya kan istrinya salah satu kan cucunya, cicit atau cucu. Saya tahu. Ya, jadi jelas sama-sama warga bin Yahya kan. Ya bukan, kalau khususnya istrinya Habib Rizik. Oh, Rizik. Istrinya Habib Rizik adalah cicitnya atau cucunya Usman bin Yahya. Kalau tidak salah begitu ya. Tapi yang jelas yang menarik Habib itu ternyata kompak ya. Baik Habib yang halus dengan Habib yang kasar sekarang ini sama kompak. Visi-visinya sama. Misalnya saya dan yang dikagumi sama-sama Usman bin Yahya. Dan ini kan catatan buruk sebenarnya. Jadi maksud saya apa? Maksud saya menyampaikan ini itu Habib itu sekarang ini dia mengerti. Mereka itu datangnya dengan cara yang fatal, salah fatal.
karena datangnya dengan kolonial. Lah, leluhur kita menerima dengan baik hati ketika akan dikembalikan ke Karno, kiai kita menahan itu, dan masyarakat kita sudah baik selama 1 abad, sudah ada 100 tahun baik. Artinya apa? Sudah 1 abad, bahkan Habib tidak mengakui Wali Songo sebagai cucu Nabi itu kan sudah lama Habib. Bahkan dengan cara enteng mengatakan tidak ada catatan nasabah, ini hanya catatan sejarawan. Itu sebenarnya kan enteng eksistensi dari Wali Songo yang dari cucu Nabi, seolah-olah informasi Wali Songo sebagai cucu Nabi itu sumbernya lemah. Intinya kan ingin ke sana. Dan selama 1 abad juga Habib itu kan melakukan dawir kapitalisasi nasab kan juga kita biarkan, dan mereka seolah-olah sebagai orang yang kelas kedua, setiap datang dihormati masyarakat kita, tidak hanya masyarakat keke juga menghormati. Itu kan berlangsung lama tuh. Dan mereka itu kan yang mendidik cucu Nabi itu, ya, orang mengaku cucu Nabi itu harus punya data yang lengkap dan sebagainya. Itu kan yang mereka yang mendidik. Gantian kita membalik kita data yang lengkap terkait dengan data sezaman, status mereka tersambung kepada Nabi, mereka nggak punya. Sekarang ini mereka menurunkan standar. Jadi cukup orang mengaku kalau cucu Nabi sudah selesai tanpa harus data sezaman. Artinya data-data ini kan sebenarnya mereka yang mengajarkan. Data yang didata ketat sebagai status cucu Nabi yang dikeluarkan oleh Kiai Imam tentang perlunya data sezaman untuk siapapun yang mengaku cucu Nabi, itu kan sebenarnya sudah menjadi ajaran penting habaib dalam menghegemoni masyarakat kita. Ternyata setelah dibongkar lebih parah malah. Ya karena memang ya tadi disebut istilah kalau saya senjata makan tuan. Saya ini contoh nanti bulan September itu nanti isu PKI sudah nggak ada lagi. Karena dulu yang menggombor-gomborkan adalah mereka. Nanti kita tunggu guys. Kalau ada nggak punya malu. Senjata makan pasti nggak berani. Si tahun kemarin kalau berani sosial media akan mengembalikan bahwa itu loh gembongnya Habib, malah apa PKI adalah Habib pendirinya kan. Bahkan saya pernah ketika di Sidoarjo Harlah NU yang ke 1 abad itu, ini ada firasat apa ya? Karena biasanya kan bagaimana terjadinya dari zaman para khalifah itu ada Bani Abbasiyah, ada Bani Umayyah. Itu kan menurut cerita 100 tahun Ansar, 100 tahun Ansar. Ini 100 tahun NU pasti ada apa nih? Ternyata berdosa Habib ini. Itu pasti ada sesuatu terkait nih 100 tahun. Becek ke titik alat orang. Dan mereka anehnya itu enggak, bahkan anehnya itu kerusakan habaib terbongkarnya ini juga sebenarnya dari mereka sendiri. Betul. Kita itu hanya memperkuat aja sebenarnya. Oh iya benar. Mereka meskipun mereka mengelak itu, dan yang mematok bukti cucu Nabi itu harus lengkap dan sebagainya kan juga mereka. Bahkan Zuriya Wali Songo itu kayak dinafikan, kayak tidak pernah, selain memang Zuriya Wali Songo tidak pada suka memamerkan sebagai cucu Nabi, telah mereka nafikan. Padahal berbalik, harusnya mereka itu menghormati Zuriya Wali Songo karena datanya lebih lengkap. Betul. Logika saya sederhana aja. Lebih baik lewat perempuan lengkap daripada lewat laki-laki katanya, tapi begitu dilacak tidak lebih, tidak ada buktinya misalnya. Makanya kalau sekarang ada framing terutama di Wafi segala macam kan tentang bahwa ini kalau memang dia punya bukti, ibarat ketika saya ditilang di jalan oleh polisi, punya KTP enggak, punya kalau memang punya langsung silakan itu selesai urusannya kan itu. Tapi sekarang langsung bundut apa, justru mewah segala macam. Tapi saya punya teori baru ya. Kemarin ada yang tanya ke saya, gimana tanggapan saya terkait dengan munculnya itu Romli, Wafi, terus Lutfi Basori. Saya jawab, bagus. Munculnya mereka itu justru menguatkan risetnya Kiai Imam. Mengapa? Karena munculnya mereka tidak dengan data yang lengkap, hanya dengan dalil framing. Itu justru menunjukkan mereka itu lemah. Nah, yang paling kita khawatirkan kan ketika pendapat-pendapat mereka didasarkan pada data-data yang kuat.
itu pasti akan melemahkan tim Kiai Imam. Ini persoalannya. Semua yang dikatakan Wafi, Idrus Ramli, Lutfi Basori itu dalil framing, bukan dalil yang rasional dan empiris menjawab persoalan yang dipersoalkan oleh Kiai Imam. Saya hanya dalil framing saja. Makanya kehadiran Wafi, Idrus Ramli, Lutfi Basori itu saya senang. Kenapa? Karena kehadiran mereka itu justru menguatkan kekuatan tesis Kiai Imam. Ya tapi bukan sekedar itu Pak ya. Jadi kalau sekedar framing itu juga kan ya di frame. Ada satu hal lagi, dulu awal-awal itu bahwa ada beberapa habis seperti Habib Hanif Al-Atas juga kita sama. Waktu kita memunculkan kitab, saya juga benar dulu, wah ini terang, ternyata palsu. Nah dengan konaan dia palsu, ya ketahuan dia itu kitab palsu, semakin memperkuat ya iman ya. Kita seperti itu. Framing juga sama kan. Dan ceramahnya Habib Rizik yang baru-baru ini, Rizik Syihab itu sebenarnya kan menguntungkan Kiai Imam, karena ceramahnya itu kan orang bisa membaca itu framing. Jadi semakin banyak framing, semakin mereka itu ditambah lagi keliru itu sejarahnya yang disampaikan. Sekarang ini kan kita punya kekuatan Kiai, risetnya Kiai Imam, gerakan anti Pak Ali, tolak Pak Ali sebagai cucu Nabi maksud saya. Itu kan kekuatan Kiai Imam, kekuatan DNA Dr. Sugeng, Prof. Manahim Ali. Ada yang baru lagi datang sekarang. Yang keempat Roma Irama dari sisi kekuatan musiknya, seninya, seni budayanya, dukungan seni budaya. Dan sekarang ini Mahfud MD ya. Luar biasa. Luar biasa. Ibarat seorang pakar hukum. Syukur kalau membantu bagaimana proses pengadilan, gedok pengadilan. Paling tidak ada legitimasi. Betul. Itu. Data kita lengkap ya. Mengapa kita tidak mengajukan ke pengadilan? Karena biar ada edukasi ke masyarakat ya. Karena kalau sudah diajukan ke pengadilan kan sudah selesai. Iya. Nah, makanya biar lebih lama juga nggak apa-apa. Biar ada edukasi ke masyarakat. Ya oke. Terima kasih, ini sebagai cuplikan penjenengan nanti kita undang di Karanganyar itu salah satunya akan dibahas itu salah satu juga itu. Jadi ini hanya sekitar konten cuplikan. Nanti insya Allah tanggal 26 ya Pak Jai, bulan Agustus, Senin malam Selasa di Pondok Pitutur Luhur. Nah, di sana nanti kami mengundang Pak Kiai, mudah-mudahan akan menjelaskan tentang masalah, terutama kaitannya masalah-masalah pahala. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, terima kasih atas kebersamaan dengan kami pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Matur nuwun Pak Kiai, Sama-sama. mudah-mudahan barokah apa yang telah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.